Nggak seperti pancaran sinar kosmik raksasa, lubang hitam supermasif yang berada 570 juta tahun cahaya dari bumi menyala tiap 114 hari sekali. Baru-baru ini, para astronom telah mendeteksi pancaran suar kuat yang berasal dari lubang hitam ini. Masanya sekitar 20 kalinya pusat galaksi Bima Sakti kita. Sejauh ini, mereka cuma bisa menjelaskan kalau lubang hitam akan menghancurkan setiap materi bintang yang mengorbit terlalu dekat. Tapi penemuan ini cukup unik karena lubang hitam yang memperlihatkan karakteristik ini belum pernah ada. Biasanya, saat bintang mendekati lubang hitam, monster ruang angkasa ini akan mengubahnya menjadi untayan tipis seperti spaghetti. Kemudian, ia akan menelan sebagian besar materi bintang. Sisanya membentuk lengkungan panjang yang terang. Tapi lubang hitam yang satu ini nggak begitu. Tiap kali ada bintang yang mendekat, massa lubang hitam ini akan menyusut hampir 3 kali massa Jupiter, planet terbesar di tata surya. Para astronom juga mengamati suar yang dihasilkan sangat benderang. Polanya sangat teratur dan konsisten sehingga mereka bisa memprediksi beberapa di antaranya. Suar ini terlihat pada 6 September dan 26 Desember 2020. Nebula adalah awan debu dan gas yang ada di luar angkasa. Objek ini bisa kita lihat di langit malam sebagai kumpulan awan terang atau titik gelap yang berlatar materi benderang. Rectangle Nebula di konstelasi Monoceros atau Unicorn emang punya ciri khas. Cuma sedikit objek di alam semesta kita yang berbentuk lurus. Nebula gas besar ini justru berbentuk persegi panjang raksasa. Warnanya yang jingga kemerahan juga terlihat nyeleneh. Para astronom memperkirakan cahaya itu berasal dari aktivitas tak biasa yang terjadi di dalam gugusan debu tersebut, dan kemungkinan aktivitas ini berlangsung di dalam molekulnya. Alam semesta sudah berumur sekitar 13,8 miliar tahun, tapi HD 140283 atau bintang Methuselah rupanya sudah berumur lebih dari 14 miliar tahun. Dan anehnya lagi, bintang ini punya sejumlah unsur kimia yang umumnya dimiliki oleh bintang generasi kedua atau bintang yang terbentuk dari sisa debu dan gas setelah ledakan bintang generasi pertama. Jadi pertanyaannya, gimana bisa umur bintang kok malah lebih tua dari alam semesta? Sampai saat ini, penjelasan yang paling logis hanyalah salah mengamati. Maka, astronom juga bisa meyakini kalau umur bintang sebenarnya lebih tua lagi. Bintang Vega relatif dekat dengan bumi, cuma berjarak sejauh 25 tahun cahaya dari matahari. Vega punya ciri khasnya sendiri, dan sinarnya lebih terang dari yang seharusnya. Bentuknya juga bukan bulat, tapi menyerupai telur. Para astronom mengklaim bintang ini berputar sangat cepat hingga bentuknya berubah. Bisa kebayang nggak tuh? Matahari saja perlu waktu selama 27 hari untuk berotasi, tapi Vega cuma perlu waktu rotasi selama 12,5 jam. Hal ini juga mempengaruhi suhu di permukaan Vega. Kutubnya ribuan derajat lebih panas dari ekuatornya. Ada lubang hitam supermasif sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi. Ia menghasilkan suara terdalam yang pernah terdeteksi di seluruh alam semesta. Intensitasnya sebesar 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih dalam dari suara yang bisa kita tangkap. Gelembung Fermi emang nggak ada habis-habisnya membingungkan para astronom. Galaksi kita ini nggak selalu meniupkan gelembung yang suhunya melebihi 4 juta derajat Celcius ini. Dari pusat galaksi Bima Sakti, gelembung ini cuma punya sinar gamma yang kuat. Kalau saja letaknya ada di dalam gelembung lain di inti galaksi, mungkin akan lebih mudah dipahami ya. Tapi kedua gelembung raksasa ini melayang bebas di sebelah atas dan bawah pusat galaksi Bima Sakti. Dan anehnya lagi, keduanya saling bersentuhan dan berbentuk mirip jam pasir. Seluruh strukturnya kelihatan seperti bentuk angka 8. Gelembung ini terlihat jelas dan pinggirannya tajam. Ukurannya juga sangat besar. Panjang totalnya mencapai 50.000 tahun cahaya. Para ilmuwan belum bisa menyingkap sejumlah misteri yang berkaitan dengan gelembung Fermi. Misalnya saja, kekuatan apa sih yang bisa menghasilkan energi ekstrim sekuat ledakan 100.000 supernova itu? Atau kenapa inti gelembungnya nggak di tengah aja? Pasti ada proses yang berlangsung di dalamnya, meski di luarnya gelembung itu cuma mengelilingi kehampaan. K2141b
berada di luar tata surya kita. Planet ini sangat mirip dengan bumi. Di permukaannya, lautan cair menguap ke atmosfer. Di planet kita juga gitu kan? Uapnya akan berkondensasi, lalu jatuh kembali ke tanah dalam bentuk air hujan. Tapi bedanya, kalau di K2141b, uap airnya nggak akan jatuh dalam bentuk hujan air, tapi hujan batu. Permukaan eksoplanet unik ini diselimuti oleh lautan lava. Di kebanyakan tempat, kedalamannya mencapai ratusan kilometer. Karena saat siang hari suhunya mencapai 2800 derajat Celcius, magma di lautan menguap ke atmosfer. Selain itu, angin supersonik bergerak dengan kecepatan 1,6 km per detik, membawa uap batu ke sisi gelapnya. Di sana, magma yang menguap akan dingin, mencair kembali, lalu jatuh ke tanah dalam bentuk hujan batu. Eksoplanet seukuran Neptunus, Gliese 436b, nun jauh di sana, emang penuh dengan paradoks. Gimana enggak? Bahan penyusunnya terdiri dari es yang membara. Dalam mengorbit Katai Merah, Gliese 436, planet ini menghabiskan waktu selama 2 hari 15 jam. Bisa dibilang, Gliese 436b mengorbit sangat dekat dengan bintang induknya. Mungkin karena inilah suhunya jarang di bawah 430 derajat Celcius. Tapi, ada yang lebih aneh lagi soal Gliese 436b. Di dalamnya terkandung banyak air yang dikenal sebagai Ice X. Wujudnya tetap beku, meski suhu di sana sangat tinggi. Neutrino adalah partikel mungil yang hampir tidak punya massa. Kecepatan geraknya hampir sengebut kecepatan cahaya. Partikel ini bisa menembus logam, lalu berkilo-kilometer tanpa ada yang bisa menghentikannya. Bisa aja kan, saat kamu menonton video ini, sejumlah neutrino juga sedang menembus tubuhmu. Partikel subatom ini masih sulit dipahami, tapi diyakini kalau neutrino terbentuk akibat ledakan supernova dan reaksi nuklir di dalam bintang. Sekitar 4000 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Serpens, terdapat planet unik. Para astronom mengira kemungkinan planet ini dulunya berupa inti bintang besar yang lama hilang. Ukurannya 5 kali dari ukuran bumi dan terlihat seperti sebongkah berlian besar. Di antara semua planet yang telah ditemukan, planet ini paling padat dan sebagian besar terdiri dari karbon. Saking padatnya planet ini, para astronom sampai menganggap kalau karbonnya bisa mengkristal. Jadi, sebagian dari planet ini dipenuhi berlian. Kebanyakan bintang mengorbit pusat galaksinya dengan gerakan yang sama, tapi hal ini nggak berlaku buat He0437 5439. Bintang berumur 30 juta tahun ini nggak begitu jauh dari pusat Bima Sakti dan melayang pada suatu lintasan khusus. Para astronom mengira bintang ini berpapasan dengan lubang hitam supermasif Sagittarius A. Kemungkinan monster luar angkasa ini telah mendorong bintang keluar dari galaksi. Saat ini, si bintang telah menembus lingkaran halo Bima Sakti, bergerak menuju ruang antar bintang dengan kecepatan 2,5 juta kilometer per jam. Stellar Halo mengelilingi galaksi serta menaungi banyak bintang dan gugusan bintang. Penemuan ini ternyata sangat membingungkan. Dalam skala bintang, umur puluhan atau ratusan juta tahun tentu masih terbilang muda, dan bintang besar berumur pendek biasanya tidak ditemukan di halo. Di situ cuma ada berbagai bintang tertua di galaksi kita, setidaknya berumur 10 miliar tahun. Saat terjadi tabrakan medan magnet fatal di ekuator matahari, muncullah tsunami plasma yang sangat dahsyat. Tsunami ini bergerak melintasi permukaan bintang dengan kecepatan 300 meter per detik. Dalam sekali waktu, tsunami seperti ini bisa berlangsung selama berminggu-minggu. Fenomena ini terjadi hampir setiap 10 tahun. Lebih dari 7.000 tahun cahaya dari bumi, terdapat Eagle Nebula. Benda kosmik ini merupakan sekumpulan bintang muda yang cuma berumur 5,5 juta tahun. Teleskop luar angkasa Hubble berhasil mengambil gambar beberapa siluet gelap di dekat pusat nebula tersebut. Nah, ini namanya pilar penciptaan. Area menjulang yang terdiri dari gas dan debu antar bintang. Objek ini juga merupakan bagian dari tempat terbentuknya bintang aktif di nebula. Bintang yang baru lahir tersembunyi di kolom tipis ini.
Nggak seperti saudara kandung supermasifnya, ukuran lubang hitam mini diperkirakan sangat kecil, maksimum sebesar atom. Meski ukurannya sangat kecil, beratnya bisa mencapai 1000 kali mobil sedan. Ada teori yang mengklaim kalau bertonton lubang hitam mikro kemungkinan muncul sesaat setelah Big Bang dan awal pembentukan alam semesta. Sebagian ilmuwan bahkan cukup yakin kalau sejumlah lubang hitam mini melewati planet kita setiap hari tanpa kita sadari. Menurut mereka, lubang putih bisa saja ada, meski belum ada yang terdeteksi. Saat berpapasan dengan lubang putih, objek ruang angkasa nggak bisa masuk dari luar, tapi cahaya dan materi bisa keluar dari dalam.